Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Cemara, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya, Nikmah dan rekan saya Nurjaman, dalam acara Orin, obrolan ringan, Cemara 15. Ya, pada Orin kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang sosok pemerhati pendidikan yang sudah tidak asing lagi. Siapa Enci? Bapak Lasro Mabun. Apa kabar Bapak Lasro Marbun? Baik sekali, bahagia dan selalu bersyukur. Alhamdulillah. Ya, teman-teman pastinya ingat bahwa Bapak Lasro Marbun adalah pada saat itu tahun 2014 ya, tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Akhir tahun 2014. Oh ya, sangat singkat sekali, Pak ya. Ya. Jadi sejak tahun 2000 selama tahun 2014 Pak Lasro menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ya Bapak ya. Terima kasih. Ya. Betul, terima kasih. Selagi menjabat, beliau mempunyai aktivitas yang sangat banyak ya Pak ya di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pastinya. Berusaha, bekerja keras sekali. Oh, mantap. Ya, Oke. Mungkin sedikit kembali kami bernostalgia pada saat tahun 2014, seperti yang teman-teman pastinya ingat sekali. Pada tahun 2014 beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Betul, dan luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Luar pada biasa, saat luar biasa. Bapak menjadi Kepala Dinas di Provinsi DKI Jakarta ya. Luar biasa. Tapi sangat singkat sekali ya. Kemudian setelah itu kita dengar bahwa Bapak menjadi inspektorat ya Pak, Kepala Inspektorat di DKI Provinsi Sumatera Utara. Oh, enggak, setelah Inspektur Provinsi DKI Jakarta. Oke, jadi pada saat menjadi Kepala Dinas, setelah itu Bapak menjadi Inspektur Provinsi DKI Jakarta. Saat ini juga posisi Bapak juga sebagai Inspektur di Sumatera Utara ya Pak? Betul, saya Inspektur Provinsi Sumatera Utara sekaligus sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Wah, keren banget ya. Jadi mungkin sedikit bisa diceritakan tentang aktivitas Bapak akhir-akhir ini. Aktivitasnya yang pertama bersyukur, yang kedua mengenali diri, yang ketiga mengenali orang banyak, yang keempat mengabdikan apa yang diberikan Tuhan, diberikan Allah untuk kemajuan Indonesia melalui Sumatera Utara bermartabat, dan sekarang ini tambah lagi untuk mencerdaskan putra-putri penerus bangsa yang ada pada SMK, SMA, SLB di Provinsi Sumatera Utara. luar biasa Bapak Lasro ini dengan aktivitas yang sangat banyak, kegiatannya juga banyak. Apakah Bapak masih ada suatu kegiatan lain selain itu seperti hobi gitu Pak? Hobi saya melihat ciptaan Tuhan, ciptaan Allah dengan diri saya. Saya paham betul bahwa saya diciptakan Allah itu, diciptakan Tuhan untuk satu tugas. Saya katakan betul itu, maka tentu harus saya syukuri, harus saya rawat, dan harus saya pasarkan sama orang banyak melalui karya. Lebih lanjut lagi tentu berdiskusi dengan putra-putri bangsa yang rindu dengan bangsa ini maju, khususnya dunia pendidikan dan dunia pemerintahan. Lalu dengan generasi muda di mana saya punya komunitas, dan juga bagi masyarakat adat saya juga punya komunitas, dan putra-putri yang kritis terhadap perubahan-perubahan zaman. Jadi disitulah menurut saya yang saya yakini menjadi lahan di mana Tuhan menciptakan seorang Lasro Marbun, si anak kampung yang kecil seperti ini, tapi pasti Allah, pasti Tuhan menciptakan saya ke dunia ini dengan peran yang tentu tidak sekecil tubuh saya. Itu yang saya yakini, itulah aktivitas saya sehari-hari. Oke Pak, jadi dengan aktivitas yang sebanyak itu dengan luas daerah yang luar biasa di Sumatera itu Pak, berarti Bapak masuk ke kampung-kampung Pak? Ya, kerjaan saya tiap satu minggu masuk kampung. Terus karena menurut saya lepas dari DKI Jakarta pasti atas sabda Tuhan, pasti atas firman Allah gitu, atas perintahnya saya ke sana.
Dengan demikian artinya Lasro Marbun cuma tidak berucap langsung aja, Lasro Marbun kamu saya kembalikan ke kampung, maka tunjukkanlah bahwa kamu bisa bekerja, kamu bisa berbuat, kamu bisa berkarya sebagai sosok manusia kecil yang kebetulan dikasih kesempatan untuk bekerja sebagai pengemban tugas pemerintahan. Lihat itu saudaramu yang susah, lihat saudaramu yang terbelakang, lihat saudaramu yang miskin, lihat saudaramu yang butuh pencerahan. Maka dengan itu menumbuhkan prinsip dan menguatkan bagi saya bahwa kita penyelenggara pemerintahan ini dan seluruh orang yang digaji oleh rakyat melalui APBN atau APBD berkewajiban dan harus terpanggil memangku tugas besar, memberikan sedikit aja pekerjaan, berbuat dan berkarya untuk kebaikan bangsa ini yang akan kelak menurut saya menjadi bunga yang indah manakala kita menutup mata. Seperti itu pola pikir saya. Panjang sekali nih aktivitas Bapak. Jadi memang pada saat beraktivitas, terus Bapak menyempatkan ke kampung. Di kampung itu berarti bermacam-macam kuliner nih Pak. Mohon maaf Pak, di luar pekerjaan Bapak. Berarti mencoba kuliner. Iya, betul. Di sana banyak sekali kuliner ya Pak ya? Kuliner di Sumatera Utara, saya bukan tukang makan memang. Saya makan agak disiplin kan menuruti nasihat ibu ya. Dari jangan semua dimakan, ketemu tempe makan, nanti nggak karu-karuan kan. Kasihan juga metabolisme kita. Nah di Sumatera Utara ada beberapa etnis, Batak aja ada sub etnis 6, ada juga Melayu, ada Jawa, ada China, ada Nias, ada Aceh, ada Padang, ada Melayu tadi udah ya. Nah ada juga keturunan dari negara-negara tetangga begitu. Jadi apa yang saya cicipi yang paling terkenal yang saya suka. Saya suka bulu meranti, saya suka ketawa. Saya suka ketawa, ada roti ketawa, aja ketawa, bentuknya ketawa gitu. Ada ya roti ketawa ya Pak ya? Ada kacang gongseng namanya kacang rondam atau kacang yang sihobuk. kecil-kecil itu ya Pak? Ya. Terus ada juga pika Ambon. Oh, pika Ambon. Terakhir ini ada satu yang baru. Apa itu? Khasana ya Pak ya? Khasana, kalau kalau misalnya sirup ada pohon pinang. Iya. Terus kalau misalnya buah, kalau di buah jangan ditanya, Sumatera Utara banyak karena asal dari sana misalnya jeruk Medan, pisang barangan gitu ya. Dan karena saya pemakan ikan, saya agak sedikit makan daging, saya agak kurangin karena takut saya dimakan daging juga karena sebenarnya daging. Jadi saya makan ikan. Ikan ya saya kalau si Bulga pasti ikan. Terus kalau ke Danau Toba ikan tawar. Jadi kalau makan memang saya bukan pemakan, tapi bukan tukang makan, saya sangat terbatas saya makan. Tapi kalau jenis makanan yang di Sumatera Utara saya suka yang ringan-ringan seperti tadi. Itu aja yang hari ini mulai berkembang. Ada satu toko roti, ada Siti Juleha nggak salah. Oh, apa Pak? Siti Juleha. Siti Juleha. Itu nama orang, nama tokonya dan mungkin nama orangnya juga. Ya. Baru kemudian ada neko-neko. Neko-neko apa itu? Baru lagi tuh Pak. Itu orang Jawa yang punya kali. Kue pisang. Neko-neko mungkin juga karena namanya neko-neko ya. Kayak kata dari Jawa, iya. Mereka makan roti dan kue ya, luar biasa. Bakery ya. Bakery dan cake and bakery lah. Cake and bakery. Oke. Tapi dari berbagai banyaknya makanan nih Pak yang sudah Bapak temui nih di daerah-daerah, itu ada satu yang favorit Bapak gitu? Itu bulu meranti. Oh, bulu meranti. Waduh. Saya juga suka itu. Waduh. Bulu meranti. Kalau ada nanti yang suka saya kirimin. Asik ya. Ditunggu Pak. Habis acara ini kasih alamat saya kirim. Kasih alamat Ji. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nanti alamatnya saya sampaikan ke Bapak. Oke Pak. Jadi dengan aktivitas Bapak tadi sudah luar biasa ya Pak. Ya, kemudian sebagai kepala inspektur sebagai Sumatera kepala Utara. inspektur di Sumatera Utara, terus sebagai merangkap sebagai kepala dinas. Iya, PLT kepala dinas. PLT kepala dinas di sana juga. Sampai ke kampung-kampung ya Pak. Yes, luar biasa. Kemudian memang orang kampung. Memang saya orang kampung, jadi kembali ke kampung. Kemudian mencoba banyak sekali makanan. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Aduh luar biasa. Nah Pak, ini agak serius sedikit Pak. Mohon maaf Pak. Nah, jadi pada saat Bapak bekerja di sana, mungkin ada nggak merasakan perbedaan nih Pak?
pada saat Bapak bekerja di Jakarta sama di Sumatera Utara? Gitu Pak. Pasti, pasti. Saya kan sudah bekerja di 3 daerah ya. Oh, 3 daerah ya, Pak, Satu ya? kementerian, asalnya kan dari Depkes saya. Baru pernah ke Pulau Seribu, Oh, ke Pulau Seribu pernah. di DKI sendiri, juga pernah ke Hubang Hasudutan Kabupaten, sekarang ke Sumatera Utara. Apa perbedaannya? Perbedaannya mungkin antara megapolitan dengan metropolitan berbeda itu kan, Oh, atau iya, antara iya. metropolitan dengan dengan kota gitu Dengan kan, kota mega ya, Pak, dengan ya? metro kan gitu. Jadi kalau di Jakarta kita sudah lebih pada, saya tidak bilang semua rasional, tetapi siap, Pak. sudah memakai rasional gitu. Jadi kekuatan integritas, kekuatan kompetensi, kekuatan vision dan mission itu sudah mewarnai penghargaan orang terhadap seseorang, terhadap the population to any subject begitu. Nah kalau di metro mungkin, atau yang katakan istilah kampung tadi, mereka mungkin masih didominasi oleh ikatan yang barangkali sedikit agak primordial, lebih pada culture dia, Oh, lebih culture ya, Pak. tidak pendekatan rasio dengan parameter objektivitas, integritas, kompetensi seperti itu, atau yang kita sebut dengan kriteria-kriteria akademis itu mungkin sedikit agak berkurang kalau di daerah non megapolitan begitu. Baru mengenai heterogenitas tentu Jakarta menang karena namanya ibu kota, semua Iya, dari ibu kota sini. ya, betul ya, Dari Pak. mulai yang paling baik sampai yang paling titik-titik Jakarta ada. Mungkin kalau di tempat saya sekarang tidak sampai yang paling baik, tapi juga tidak sampai yang paling ke bawah gitu. Jadi situ perbedaannya. Jadi antara pendekatan akademik dengan culture mungkin itu yang ada dialektika di antara itu. Mau nggak mau saya sebagai, ya saya sungguhnya orang kampung sebenarnya, cuman kan hidup di Jakarta, mulai SMA di Jakarta. Oke, Pak. Iya, Pak. Jadi perlu penyelesaian, dan sebaiknya memang orang yang sudah berkiprah di kota besar seharusnya menjadi pencerah bagi teman-teman yang belum. Itu hakikatnya menurut saya gitu. Waduh, luar biasa nih Pak. Jadi Bapak pernah SMA-nya di sini ya Pak, di Jakarta ya? SMA di Jakarta. Di SMA mana boleh Pak kalau boleh tahu? SMA-nya di Priuk lah. Oh, di Priuk. Nggak begitu terkenal. Iya, iya. Orangnya Iya, iya. terkenal, SMA-nya nggak terkenal gitu kan. Oke Pak, jadi memang luar biasa perjalanan Bapak ya. Tadi sudah menceritakan bagaimana aktivitas Bapak, kulinernya yang ada di sana, kemudian Makanan favorit. iya makanan favoritnya. Mungkin ada lagi ya Bu Nima ya yang Ada mau dong, ditanyakan. iya. Oke, silakan Bu. Ya, mungkin ini nggak jauh dari dunia pendidikan nih. oke. Gitu kan. Pada saat ini Bapak kan menjabat sebagai PLT Kepala Dinas di Sumatera ya. Yes. Ya, mungkin saya pengen sedikit tahu gitu pandangan Bapak tentang dunia pendidikan pada saat ini. Pendidikan kita sebenarnya secara nasional ya. Jadi menurut pandangan saya, semata-mata karena pandangan saya, belum menunjukkan kemajuan sesuai dengan peningkatan APBN. APBN itu oleh konstitusi diamanatkan 20%. Demikian juga dengan APBD. Tapi peningkatan pembelanjaan tidak analog dia, tidak inherent dengan peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari tingkat bawah atau pendidikan dasar, menengah sampai tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai ada pergeseran bahwa yang menjadi akademik itu atau yang menjadi guru dan dosen itu tidak sebagai panggilan yang tulus. Kalau dulu bangga orang sebagai guru dan dosen walaupun mungkin gajinya kecil, tetapi hari ini di mana-mana kita dikasih tunjangan, dikasih sertifikasi, kasih gaji, tetapi rasa kebanggaan itu barangkali tergerus dengan kehidupan hedo dan kapitalisme. Saya ingin persoalan. Yang ketiga adalah ada kesenjangan antara daerah yang mampu atau daerah perkotaan dengan pedesaan. Karena secara ilmiah memang bisa dipahami ada perbedaan mengapa seorang pejabat, misalnya pejabat kayak saya di pendidikan karena tinggal di Kota Medan saat ini, tentunya saya lihat yang banyak yang bisa saya lihat dengan mudah adalah SMK, SLB dan SMA di Kota Medan. Saya lupa bahwa saya PLT Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang juga ada di sudut-sudut. Itu Betul, Pak. terlingkup dari mata. Daerah Jadi terpencil gitu ya. ini menjadi hutang bagi saya dan bagi teman-teman yang bekerja di dunia pendidikan untuk mensinergikan antara kualitas di perkotaan dengan di pedesaan.
Sehingga standarisasi itu terasa timpang. Di tempat lain ada yang sudah berlebihan begitu, tapi tempat lain boro-boro sampai 50% dah ada, mungkin 30%. Pertanyaannya bagi kita yang mengagetkan adalah mengapa orang kampung sekarang tidak lagi seperti zaman saya. Saya orang kampung dulu, dari SMP dari Samosir, kampung banget 82, tidak ada listrik. Saya datang ke Jakarta menjadi manusia BTL. BTL itu maksudnya Batak Tahu Lapangan, bukan Batak Batak Tahu langsung. Lapangan. Batak Tahu Lapangan. Istilah baru nih ya Pak ya. Terus mencoba Saya baca berbahasa ya. Indonesia dengan bahasa yang berbatu-batu gitu, bukan lagi berpasir-pasir. Tapi langsung saya pede, tidak ada arti Jakarta bagi saya. Nah sekarang putra-putri yang lahir di kampung seperti saya ini zaman dulu malah merasa kurang pede gitu kalau berhadapan dengan orang kota. Jadi artinya Jadi minder gitu. ya minder. ada deviasi yang cukup signifikan yang perlu kita selesaikan antara rasa percaya diri orang kota atau peserta didik kota dengan kampung gitu. Kalau dulu terbalik. Jadi yang keenam saya ingin katakan bahwa ada pemutarbalikan, bukan, jangan pemutarbalikan, ada hal yang dikotomis di antara perubahan zaman ini dengan spirit yang di kampung. Apa itu? Dia tahu diri tapi tahu diri menjadi minder gitu. Itu yang harusnya nggak begitu. Kalau kami dulu orang kampung, Malah percaya orang diri. kampung, wah apalah tahunya kota. Saya ini biasa ngitung kerbau, kambing segala macam. Betul ya. Jadi saya tahu bahwa padi itu ada padi, kerbau itu ada kerbau. Tapi kota mana tahu kerbau, cuma dia tahu aja membaca, Lihat di tapi dia nggak tahu TV. kerbau gitu. Saya tahu. Jadi itu kelebihan Langsung saya. bentuknya ya. Langsung. Jadi itu ya, yang ketujuh adalah perbedaan ketujuh ya atau pandangan saya terhadap pendidikan saat ini adalah bagaimana mengembalikan seluruh stakeholder pendidikan ini menjadi satu tim, bukan terpisah-pisah. Ada tenaga pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik, ada komite, ada apa. Sebenarnya bukan gitu. Akhirnya jadi semacam ada formalisme. Formalisme ini dalam dunia pendidikan tidak terlalu benar karena harus substansional dia, bukan formalisme. Saya kira demikian. Jadi itulah pandangan saya terhadap pendidikan Indonesia saat ini. Ya baiklah. Kalau misalnya kita bicara nih bernostalgia sedikit tentang pada saat Bapak itu menjabat sebagai kepala dinas pendidikan ya pada saat tahun 2014 gitu kan. Kita melihat Bapak itu kan sering sekali sidak ya kan. Berkeliling ya ke sekolah-sekolah. Iya berkeliling ke sekolah-sekolah. Dalam sehari itu bisa berapa sekolah dikunjungin gitu. Mungkin yang saya ingin tahu lebih dalam lagi gitu ya tentang apa sih kesan Bapak selama memimpin sebagai kepala dinas pendidikan pada saat itu gitu. Kemudian apakah aktivitas itu juga dilaksanakan juga di Medan sekarang atau di Sumatera Utara sekarang gitu. Terima kasih. Salah satu karena saya pernah peserta didik. Ya. Saya kebetulan juga waktu di Jakarta kan dosen. Jadi saya paham betul bahwa dunia pendidikan yang paling harus segera diselesaikan adalah feodalisme. Feodalisme itu artinya menyatakan bahwa orang yang berdiri di depan itu yang terbaik. Itu jadi persoalan bagi kita. Mengapa seperti itu? Memang cara psikologis guru itu dididik supaya percaya diri. Maka walaupun dia tidak baca di rumah, dia percaya diri aja ngajar begitu. Oke, ya nah, betul, Pak. walaupun dia tidak pernah lagi belajar setelah S1 dia. Nah, ini satu persoalan yang harus kita ungkap. Bagaimana saya mengungkapkannya? Saya harus lihat ke lapangan gitu. Kalau nanti saya panggil kepala sekolah, pasti dia bilang semua beres ini Pak. Padahal tamannya nggak disiram, bukunya terlalu banyak, terus ruangan guru tidak dibersihkan, begitu. Itu kan, nah untuk melihat faktual itu, salah satu cara untuk menyelesaikan deviasi antara daseng dan dasolen atau antara yang nyata dengan dilaporkan harus terjun ke lapangan. Itu kata kunci bagi saya. Sampai sekarang di pendidikan Provinsi Sumatera Utara saya dua kali jadi PLT. Tahun 2020, 2021 saya PLT hampir 9 bulan. Sekarang ini sudah 3 minggu gitu. Itu saya lakukan juga karena harus bagi pejabat pendidikan yang kita mau lihat apa sih gitu kan, harus itu subjeknya sopo gitu. Subjeknya pendidikan itu ya peserta didik. Yang saya dapatkan dalam pelaksanaan tugas saya pada waktu saya sidak begitu. Atau mengapa sidak itu dulu? Mengapa sidak? Sidak itu merupakan cara mendapatkan data primer. Data primer terhadap subjek the first subject of education kan gitu. Siapa itu? Itu adalah peserta didik. Baru who is star of the education kan begitu. Siapakah bintang dari pendidikan itu? Itu Bapak Ibu guru. Jadi dua ini kalau
bagaimana kalau saya nggak ke lapangan, bagaimana melihat dunia hal ini, dua subjek yang sangat penting ini harus ke lapangan. Lalu apalagi bagaimana hasil karya manajemen dari yang Anda sebut dengan headmaster itu. Kan berarti saya harus melihat sekolahnya, lingkungannya, tamannya. Nah, berarti antara subjek 2 dengan objek 1 dan satu decision maker atau headmaster lah istilah Bapak Ibu, kan harus dilihat di lapangan. Tidak boleh dilihat di kertas, karena bagi Lasro Marbun untuk membuat laporan itu cukup merangkai A sampai Z, selesai semua itu. Semua baik-baik aja tuh. Baru untuk membuat hitungan 0 sampai 9, siapa tuh bisa bikin, SD juga bisa bikin. Gitu. Dan pasti SD diajarin tulisannya baik-baik, itu pasti. Nah, itu dalam dunia pendidikan karena ajasnya adalah naturals, terus objektivitas gitu kan tidak boleh ada rekayasa di situ. Supaya tidak rekayasa, pada saya memutuskan sebagai pembantu pimpinan kan harus the pure data gitu. Itulah makanya harus ke lapangan. Terus apa yang saya peroleh? Ya benar, yang saya peroleh itu pasti ada deviasi seperti diajarkan kepada teman-teman pembawa acara 2 orang ini yang cantik dan ganteng ini, Mbak Nikma dan Mbak Terima kasih Nur Jaman Pak. Itu kan semakin jauh deviasi antara das Sein dan das Sollen itu, antara apa yang nyata dan apa yang seharusnya, maka semakin beratlah kita untuk membuat perubahan dan harus semakin berani. Itu yang saya dapat. Bagaimana caranya? Yang saya dapat itu lalu saya deskripsikan kepada seluruh stakeholder atau yang membantu saya gitu. Namanya sekarang tim pendidikan. Kalau zaman dulu di Jakarta saya bikin tim kerja, sekarang tim pendidikan Sumut Bermartabat gitu kan. Itu saya sampaikan kepada mereka, saya internalisasikan sehingga menjadi stimulus untuk berpikir bagaimana menggelorakan jiwa pendidiknya untuk memperbaiki dunia pendidikan. Lalu kalau tidak bisa seperti apa, ya saya harus tampil di depan membuat rumusan kebijakan, lalu saya sampaikan kepada mereka untuk dilaksanakan. Itu pun harus dilihat juga di lapangan, benar enggak sih gitu. Jadi dengan 5 siklus atau 5 pemikiran tadi, saya harapkan bahwa bagi dunia pendidikan terbaik adalah untuk memperoleh data yang benar-benar data, dan untuk mendeskripsikan suatu decision, dan untuk eksekutor gitu, dan mengajak orang menjadi tim kerja atau tim pendidikan. Harus melalui lihat data ke lapangan. Itu yang saya lakukan. Oke, jadi kalau saya tangkap tadi Pak, Bapak itu ada tim pendidikan yang diajak berdiskusi. Ini tim bentukan baru atau memang sudah ada di sana Pak? Sesungguhnya kan tidak ada. Kita jadi begini Mas Nurjaman dan kita semua nih pendengar Cemara 15, kita lupa bahwa sesungguhnya kita ini kan tim kerja gitu, tim kerja. Karena kebetulan di pendidikan, maka saya bikin namanya tim pendidikan di Sumatera Utara. Kalau di Jakarta dulu saya bikin tim kerja namanya. Nah, kita lupa kan masing-masing kasih jabatan ini. Ada guru matematika, ada guru biologi, guru fisika kalau di sekolahan, ada wali kelas, ada penanggung jawab perpustakaan, ada penanggung jawab laboratorium. Nah di kantor ada kepala dinas, ada dulu wakil kepala dinas, ada kepala bidang, ada sekretaris kan gitu. Ini kan lupa kita menikmati jabatan ini. Padahal jabatan ini hanya departementasi untuk melakukan tugas yang komprehensif dan terintegrasi. Namanya apa? Yang meningkatkan kualitas hidup umat manusia melalui peserta didik. Oleh siapa? Oleh guru. Proses apa? Proses kurikulum. Siapa yang bikin kurikulum? Ya tim kerja itu. Sebenarnya gitu. Jadi itulah yang perlu disadari setiap pemimpin di dunia pendidikan gitu, termasuk saya, karena sekarang saya PLT Kepala Dinas Pendidikan. Demikian Mas Nurjaman. Oke Pak, berarti tim itu sebenarnya udah ada ya Pak? Yes, sudah ada. Nah, sudah ada, tinggal mengeksekusi informasi yang Bapak gali di lapangan tadi. Betul. Tentunya kan hasil dari sidak Bapak ke lapangan langsung terjun langsung ke lapangan seperti itu kan, Bapak banyak menemukan permasalahan gitu. Nah, apa sih kira-kira yang menjadi permasalahan di dunia pendidikan saat ini? Dunia pendidikan itu contoh lah ya, di Sumatera Utara sekarang ada 2.175 sekolah. Kalau di Jakarta dulu 4.000 dari pendidikan dasar sampai SMA, SMK, SLB. Kalau di provinsi yang ada kabupaten kota kan terbagi 2 dia. Jadi pendidikan dasar itu ada di kabupaten kota, pendidikan menengah ada di provinsi kan. Kalau di Jakarta kan otonominya tunggal dari mulai dasar, mulai PAUD sampai ke menengah itu di provinsi. Apa sih permasalahannya gitu? Saya sebutkan tadi bahwa salah satu tadi kalau saya sebutkan ada salah satu yang musuh pendidikan itu adalah formalisme.
Tadi pertama saya bilang feodalisme, sekarang saya formalisme, bahas formalisme gitu atau formalisme yang di formalisme itu lebih sedikit dia lebih rendah dari justification, jadi pembenaran. Bukan itu sebenarnya yang benar, harusnya benar pendidikan. Karena pendidikan harus objektif, akurat kan begitu ya. Yeah. Tugas guru ada 7 dalam rangka itu sebenarnya itu kan. Nah, apa sih yang saya dapat? Saya dapat tadi 3 hal. Jauhkah apa yang saya dapat melalui laporan yang menjadi persepsi saya terhadap yang bersangkutan dengan fakta yang saya peroleh apa yang diperbuat. Yang kedua, jauhnya seberapa gitu. Bisakah di atas 50% atau dia pada angka toleransi. Saya selalu sebutkan angka toleransi. Toleransi itu deviasinya dalam manajemen paling banyak 20%. Sebenarnya dalam perencanaan hanya sampai dengan 15%, tapi lah dalam manajemen oke lah 20%. Nah, jadi yang ideal berarti harusnya deviasi ini hanya bisa antara 15%, berarti 85 dia, 85 sampai 100 kan bagus lah. Di bawah ini berarti ada toleransi. Toleransi ini harusnya sampai angka 30%. Karena atau kalau di kampus ada nilai B itu sampai 60, tapi nggak bagus itu. B itu harusnya sampai 70. Jadi toleransi berarti sampai 70%. Nah, ke bawah ini harusnya kan sudah kurang itu, sudah D itu. Kalau di bawah 60 misalnya atau masih oke lah, saya moderat. Saya ikuti moderat. Sampai 60 dia 40 berarti masih proporsional. Tapi di bawah 60 harusnya sudah nilai D, harus D-HER. Jadi yang pertama saya dapat angka ideal atau fakta ideal atau data ideal. Yang kedua angka proporsional, yang ketiga jelek. Nah, mana yang ketiga-tiga ini diklasifikasi, mana yang kita eksekusi lebih dulu. Nah, baru kita kepada teori kemampuan. Mana kita mampu dulu, harus begitu. Tidak, kalau dari segi umum harusnya yang jelek kita eksekusi duluan. Tidak betul, begitu. Pak. Harusnya sumber daya mana kita peroleh, itulah kita intervensi lebih dulu. Mungkin yang ideal ini kita tingkatkan, yang proporsional kita bikin ideal, baru kemudian yang berat ini karena tentu banyak sumber daya yang dibutuhkan, kita perbaiki gitu. Dan itu butuh, saya penganut manajemen is art. Jadi manajemen itu adalah seni untuk melihat sesuatu, mendeskripsikan, memutuskan, melaksanakan begitu. Pelajaran Bapak Ibu juga tuh di kampus, Pak Budigma, Pak Nurjaman, Pak Nata gitu ya. Iya Pak. Jadi kalau saya tadi tangkap ya Pak, memang ada hitungannya ya itu ya Pak. Nah, jika ada satu angka yang tidak terpenuhi, kiat-kiat Bapak kan luar biasa itu. Nah itu langsung direncanakan, kemudian diinformasikan ke tim, kemudian langsung menjadi suatu program kerja atau seperti apa Pak yang Bapak lakukan? Yes, jadi inilah keluar biasaan Tuhan bagi saya, Allah bagi saya. Saya diberikan kemampuan menghitung cepat. Nah, saya diberikan kemampuan juga untuk mendeskripsikan sesuatu dengan cepat. Saya juga diberikan kemampuan untuk menulis. Saya diberikan kemampuan untuk menyampaikan. Dan saya diberikan kemampuan untuk mengerjakan, kan gitu. Jadi the big problem atau the small program atau apalah ya, itu saya dekati menjadi, kalau dia besar saya bikin menjadi kecil. Karena berpikir kalau dibikin besar menjadi besar kita ketakutan. Maka yang besar itu kecilin gitu. Yang besar harus kecilkan dulu gitu. Bagaimana caranya? Dekati melalui multidimensi. Nah, dimensi seperti apa? Saya sebagai pimpinan harus memberikan contoh. Jadi ini nggak bisa contoh dulu, kita ada tapi nggak boleh ya, karena saya sekarang bukan di Jakarta. Ada persoalan katakanlah di kami menghadapi suatu sekolah. Kok ini katakanlah tawuran begitu. Kan itu dibikin heboh gitu. Pendekatan ABCD. Lah saya sederhana saja. Kok saya sederhana banget. Banget. Waktu saya hadir. Apa masalahnya? Saya nggak tanya sekolahnya, saya lihat rumahnya waktu itu. Nggak salah rumah Jakarta Barat. Ya gimana? Ini anak yang tertangkap gitu ya? Iyalah, pokoknya saya lihatlah rumahnya gitu ya. Oh iya benar juga. Baru yang kedua, saya lihat sekolahnya. Baru saya lihat alurnya. Dari mana dia datang ke sekolah gitu. Nah kan persoalan pertamanya, saya bilang sama orang tua, bagaimana anak di rumah Pak gitu, bisa begini Pak, Bapak jangan marahin, ajak diskusi, kan sekarang udah sama-sama dewasa. Ngobrol ya Pak ya. Nah seperti itu. Terus alurnya Pak, boleh nggak Bapak alurnya dirubah, jangan naik angkot itu, jangan naik angkot A, angkot B saja gitu, supaya suasana pemandangannya menjadi stimulus bagi dia untuk saya mohon maaf, saya tidak ahli teologi ya gitu ya, ahli agama, untuk merenungi dirinya. Saya tidak berani katakan bertobat karena saya manusia berdosa.
Jadi untuk merenungi dirinya, oh ternyata ada hidup yang lebih baik yang bisa saya wujudkan. Kalau dia puter, misalnya kalau saya lihat lingkungan hijau gitu, mata saya sudah jernih. Tapi kalau saya kebakaran terus merah mulu mata saya. Iya. Saya yakin betul itu. Jadi how to manage environment lah gitu, lingkungan yang bisa membentuk dia, yang bisa berbicara dengan orang yang bersangkutan, sehingga tanpa disadari dia tumbuh menjadi normally manusia biasa. Karena manusia itu normal, semua pengen masuk surga, semua pengen bahagia, semua pengen kaya, semua pengen terkenal, semua itu. Nah kayak begitu. Cuman tugas kita hanya mengarahkan supaya pada jalur yang proporsional, begitu saya kira Mas Nur Jamal. Oke Pak, waduh penjelasannya luar biasa nih Pak. Jadi melihat suatu permasalahan dengan jelas, detail dan teliti. Amin. Untuk memberikan suatu solusi ya Pak. Amin. Arahnya kayak gitu, keren. Ada pandemi COVID-19 yang mengharuskan terlebih nih di dunia pendidikan nih langsung berubah gitu. Yes. Dan itu memaksa kita untuk bisa menerima ini. Nah ini saya ingin tahu mungkin pandangan Bapak tentang pendidikan di masa pandemi itu seperti apa? Terima kasih Mbak Nikma. Yang pastikan dunia pendidikan terkoreksi atau menurun, pastikan itu. Kita harus jujur menyatakan bahwa dunia pendidikan menurun. Pertanyaannya, siapa yang menurun dan berapa persen? Kan itu tugas akademik yang harus pendekatan itu. Terus yang kedua, pastikan juga bahwa ada kegelisahan bagi orang yang terpanggil, yang peduli terhadap mutu pendidikan. Terus yang ketiga, ada juga mungkin yang menikmati bahwa dengan pandemi ini lebih santai. Tapi pastikan bahwa itu minoritas dan orang yang tidak terpanggil menjadi berkecimpung dalam dunia pendidikan. Kan dunia pendidikan itu berkecimpung satu, dia terpanggil. Dia memang dia terpanggil, dia ikut atau terpaksa. Kan itu orang berkecimpung dalam pendidikan. Jadi kalau yang terpaksa ini dia senang aja itu. Dia nggak peduli terhadap mutu pendidikan. Tapi yang kedua tadi, dia masih peduli tapi pada proporsi sampai pada porsi yang proporsional. Antara 60 sampai dengan 85 gitu ya. Nah, tapi yang 85 ke atas tadi yang ideal itu dia pasti gelisah. Dia merasa berhutang terhadap profesi ini, aku nggak bisa, saya maksimal gitu. Sehingga maka mulai ada penurunan terhadap pandemi ini, ada guru-guru juga yang hadir, tolonglah Pak dibuka dong, tolong dong dibuka Pak, udah bisa kasihan anak-anak gitu. Semua ada panggilan juga bagi dirinya untuk mengabdikan diri secara tulus, secara optimal dengan pendidikan. Nah bagaimana caranya, kan itu. How to solution of this problem, to solve kan gitu. Ini persoalannya, bagaimana mau diputar-putar juga nggak ketemu juga. Nah harus ada semua kepentingan yang sedikit agak nyerempet, tidak bersahabat tentang bahaya. Maka istilah saya pada waktu saya PLT pertama, saya bilang ada combine antara daring dengan luring. Yeah. Nah, daring luring itu bagaimana caranya? Nah, pertama luring itu datang guru ke individu peserta didik yang dianggap punya risiko paling tinggi terhadap reduksi atau koreksi terhadap kualitas pendidikan. Yang kedua, guru datang kepada komunitas atau kelompok peserta didik yang dianggap juga rentan per kelompok yang menurunkan kualitas. Yang ketiga, bisa dipanggil peserta didik datang ke sekolah gitu, berkelompok dan beberapa hari begitu, tentu dengan prokes ini. Nah itu luringnya, itulah combine-nya. Kalau daring juga tidak mulus seperti di kota-kota besar. Di kampung itu ada yang tidak ada sinyal gitu, tidak terjangkau. Pak, ya, sinyal. Nah itu seperti apa? Nah bisa dibikin spot gitu, spot area untuk yang susah untuk dijangkau oleh internet. Yeah. Nah, apalagi itu daring cukup seperti itu, nggak cukup juga hanya mengajar di TV, nggak jelas juga itu. Kita harus akui nggak sama lah kita bertemu langsung dengan tidak bertemu. Maka waktu saya sebutkan, tolong dong bikin grup WA per kelas, tolong dong bikin grup WA per mata ajar. Nah itu saya kira solusi yang kita berikan, tapi yakin dan percaya saya sebagai orang yang pernah jadi murid, pernah jadi pengajar juga, saya meyakini bahwa dunia pendidikan kita berduka dengan pandemi.
Tugas kita adalah duka itu tidak boleh tangisi, maka harus ada intervensi-intervensi dan seni-seni untuk mengurangi penurunan kualitas yang semakin parah. Itu saja. Jadi diharapkan dengan adanya krisis tadi ya Pak, Ya. itu menjadikan kita lebih mau belajar ya Pak, Yes, untuk harus ada inovasi. jadi lebih baik berinovasi, Inovasi. supaya tidak terjadi yang mungkin saya dengar itu learning loss gitu ya Pak. Yes. Learning Kehilangan. loss. Iya, learning Ya, loss. Oke. kalau misalnya keadaan sekarang itu kan dalam waktu dekat mungkin insya Allah kita akan mulai berdampingan dengan Ya, berdampingan dengan COVID-19 gitu ya. Nah ini mungkin akan menjadikan dunia pendidikan mudah-mudahan yang tadinya mengalami penurunan, insya Allah pelan-pelan mulai naik Pelan-pelan ya. seperti itu ya. Nggak setuju, saya nggak setuju dengan pelan-pelan. Oh harus melejit. Saya nggak setuju. Jadi saya harus begitu start, ya langkah pertama start 100% gitu. Tidak boleh langkah start 20%, langkah 30%. Jadi 30. kelamaan. Jadi harus melejit gitu Pak. Harus kalau bahasa Inggrisnya harus ujuk-ujuk bahasa Inggris itu. Ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk dari langkah Iya, pertama pastikan di 100% Iya, gitu. iya. 100%-nya dengan ukuran pada kondisi itu. Itu yang perlu. Jadi kalau pelan-pelan kita sudah bikin ukuran 100%, lalu kita dapat 20%. Enggak. Pada kondisi A berapa 100% itu kita bikin kriterianya. Saat itu langkah pertama dimulai. Itu dunia pendidikan namanya. Jadi pada langkah kedua kita 100% juga. Seperti apa 100% kita bikin 100% juga itu. Terus seperti itu. Jadi tidak ada dalam dunia pendidikan tidak ada step by step. By stepnya udahlah PAUD SD, SMP, SLTA gitu. Itu yang benar. Jadi saya tidak. Dan seperti misalnya begitu hari pertama perlu pengkondisian, perlu transisi. Saya termasuk nggak percaya itu. Oh, jadi intinya kita harus langsung belajar efektif ya Pak. Setiap langkah itu harus 100%. Siap, betul. 100% seperti apa? Mari kita bikin kriteria gitu loh. Tapi harus 100%. Tidak boleh 20%, 30% enggak ada itu. Itu lama kita. Nanti kapan bangsa ini maju? Nggak maju-maju nanti ya kalau misalnya step by Jadi step. Kelamaan, Kan keburu pensiun kita. Baik Oke. Pak. Kan ringan ini kan. Iya Pak. Oke. Jadi diharapkan dengan adanya pandemi ini juga pembelajaran buat kita semua. Tapi pada saat kita ingin memajukan dunia ini tidak boleh setengah-setengah ya Pak. Nggak Intinya boleh. harus langsung 100% 100%, agar 100%. kita menjadi bangsa yang maju ya Pak Yes, ya. setiap langkah di dunia pendidikan harus 100%. Oke. Keren. Keren banget Pak. Oke Pak, ini jadi wawancara kita terakhir dengan Ya, Bapak. tapi Jangan sebelum itu terakhir, mungkin kita sebelumnya. Jangan terakhir mau kemana? kali sebelum ini itu mungkin kita ingin mendengarkan harapan nih dari Bapak sendiri tentang dunia pendidikan kita. harapannya Kesannya, adalah Pak. Kesan atau harapan lah ya benar Pak. Cita-cita lah, mimpi gitu ya, visi misi segala macam lah itu ya. Yang pertama, jadilah pejabat pendidikan itu ya pendidik yang memberikan contoh, memberikan teladan, tidak koruptif gitu ya, tidak diskriminatif, tidak justification gitu, tidak formalism, tidak feodalis. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah para guru-guru kembali mencintai profesinya dan bangga. Kalau dia bangga, saya yakin satu hari dia minimal baca sehari. Kalau dia bangga dengan profesinya. Profesi itu tidak selalu mendatangkan kemakmuran dalam arti materi, tetapi mendatangkan kemakmuran dan kemuliaan diri di hadapan umat manusia dan di hadapan Allah. Begitu profesi itu. Karena profesi itu mulia gitu. Yang ketiga, mari pada saat berhadapan dengan peserta di dalam kelas atau di ruangan atau dimanapun lingkungan sekolah, jadikanlah itu putra putri. Sebagaimana Bapak Ibu guru menitipkan anaknya juga pada jenjang pendidikan tertentu. Misalnya guru ada anaknya di TK, ada anaknya di SD, SMP segala macam lah itu. Sama dengan itu. Baru yang keempat, harapan besar berikan kepada mereka. Jangan sampai terjadi deviasi kata kepala sekolah, mari jujur gitu kepada guru-guru. Guru-guru bilang mari jujur, tapi dia nggak jujur, suruh belajar, sementara gurunya nggak pernah belajar di rumah. Nah sama dengan kepala dinas kayak saya lah PLT, saya belajar nggak tiap hari? Yes, pastikan dirilah seorang marbun sehari belajar 2 jam. Apalagi pada saat saya PLT Kas Pendidikan, pastikan itu. Mengapa?
walaupun saya tidak ketemu dengan guru-guru, dengan peserta didik, saya harus bisa meyakinkan bahwa dunia ini penuh dengan rahmat, penuh dengan energi positif. Maka begitu saya pada kesendirian saya sebagai petugas pendidikan, peserta didik, guru-guru saya akan ikut menerawang. Oh iya, dia tergerak karena saya meyakini kita sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama ciptaan Allah. Maka energi positif yang saya kembangkan itu akan berlabuh kepada hati dan pikiran, di mana saya bertugas untuk memimpin guru dan memimpin peserta didik. Itu saja. Karena nggak mungkin juga saya hadiri semua itu. Tapi melalui energi positif yang ditinggalkan di alam ini, istilah manajemen energi positif, injak fisika elektron itu akan berhamburan kemana-mana, berkembang begitu, akan berlabuh tadi, bermuara kepada hati dan pikiran peserta didik, dan dengan demikian dia akan masif menjadi peningkatan kualitas. Itu harapan saya, tapi yang berat karena seorang birokrat bisa memberikan contoh, ya bisa juga, bisa, kenapa tidak bisa, sampaikan kepada pimpinan. Begini loh Bapak Ibu, jangan juga sudah menjadi dunia pendidikan lebih birokrat, salah juga itu. Ya, saya kira menurut Lasro Marbun, mohon maaf ini tidak ada maksud kepada pemirsa atau siapapun pendengar, tidak ada maksud. Saya hanya menurut Lasro Marbun yang saya yakini seperti itu yang saya lakukan. Jadi mohon maaf harus saya katakan, pada saya PLT Kadis Pendidikan berbeda bahasa saya pada saat saya inspektur. Pada saya kepala biro berbeda bahasa saya dengan pendidikan. Misal pada saat Kadis Pendidikan saya akan mengatur pakaian yang bisa proporsional. Tapi pada saat saya kepala biro karena administratur, ya saya bisa aja lebih santai. Mengapa? Karena saya meyakini setiap penugasan itu tentu memang Pak Gubernur yang menugaskan, pimpinan menugaskan. Tapi itu saya kira tangan mereka, hati mereka, pikiran mereka dipakai Tuhan aja menugaskan itu. Sehingga pada saat saya melaksanakan tugas apapun, ya anggap bahwa itu agenda Tuhan. Itu ada agenda Allah, itu adalah agenda Sang Hyang Widi. Jadi untuk apa? Jadi artinya setiap penugasan punya karakter, punya kepribadian, punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Tidak boleh sami mawon gitu, tidak boleh sama rata. Atau podoai kalau bahasa Inggrisnya begitu, tidak boleh. Saya kira demikian harapan saya kepada pendidikan. Jadi marilah dunia pendidikan Indonesia ini supaya kita bisa bikin lompatan luar biasa dari mulai kementerian di provinsi, kabupaten, kota. Maknailah undang-undang pendidikan nasional itu. Tidak ada yang lebih hebat dunia pendidikan kecuali yang memberikan contoh dari atas dari sampai ke bawah. Itu yang intinya. Terima kasih Mbak Nikma sama Pak Nurjaman. Terima kasih kepada seluruh pemirsa dan pendengar Cemara 15. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang berkenan, gestur tubuh yang jelek, memang saya jelek. Terus kalau misalnya kampungan, ya mas orang kampung, izinkan saya belajar dan belajar. Salam hormat untuk seluruh pendengar Cemara 15 yang luar biasa. Terima kasih. Terima luar kasih. Biasa sekali, luar biasa Pak Warso, Pak Lasro sampai terkesima. Atas motivasinya. Jadi Bapak sudah meluangkan waktu. Datang dari Medan loh. Datang dari Medan untuk memberikan kita Datang semangat. dari Medan khusus Dan untuk diharapkan sahabat dengan Cemara 15. Iya. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Bu Nima dan Pak Lasro, terima kasih atas waktunya. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses selalu ya. Amin ya robbal alamin.